106,6 FM Mercury, sahabat, dan di sore kali ini ya sahabat ada perbincangan spesial yaitu talk show Suara Dewan yang hadir menemani Anda selama kurang lebih 1 jam. Ini hadir untuk membahas terkait dengan tema yang kita angkat di edisi kali ini Jumat 23 Mei 2025 sahabat, yaitu menuju Jawa Timur bebas TBC, perkuat vaksinasi satukan langkah. Sudah hadir di studio Dr. Benyamin Kristianto Mars, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tepatnya beliau anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Dr. Ben? Baik Mbak, selamat sore teman-teman pemirsa Radio Mercury yang kita cintai. Ya, dan terima kasih di tengah kesibukan beliau ya, sahabat hadir di perbincangan untuk Suara Dewan dan hadir selama kurang lebih 1 jam, dan Anda bisa stay tune baik itu melalui aplikasi on airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Karena di website sahabat Anda tidak hanya menikmati secara audio tapi juga secara visual di visual radio di websitenya Mercury ya. Dan Anda juga bisa sharing di perbincangan untuk Suara Dewan kali ini di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096 sahabat. Terkait dengan tema ya berkaitan dengan angka TBC di Jawa Timur pada triwulan pertama tahun 2025 ini sahabat, Jawa Timur mencatatkan angka 23.310 kasus TBC. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pun berencana untuk meningkatkan screening kesehatan guna mendeteksi lebih banyak kasus TBC, dan estimasi penemuan kasus TBC saja di kota Surabaya untuk tahun 2025 itu muncul angka 16.098. Nah, kalau menurut Dr. Benyamin, seurgent apa permasalahan TBC saat ini di Jawa Timur, Dok? Ya, jadi kita ini ternyata kasus TBC di dunia, Mbak. Ya. Indonesia itu menempati nomor 2. Betul. Nah, setelah India. Ya. Lalu angka kematiannya itu 134.000 per tahun. Kalau dihitung bagi 365 hari, dibagi 24 jam, ketemunya 17 orang per jam. 17 orang per jam Ya. Akibat TBC kematiannya. Betul. Berarti fatality-nya cukup tinggi ya, Dok? Betul. Nah, oleh karena itulah maka dianggap TBC ini suatu penyakit yang sebenarnya angka kesembuhannya bagus, asal bisa kedeteksi dini. Gitu. Tapi karena penanganannya tidak akurat, vaksinasinya tidak bagus dan lain-lain, itulah menyebabnya kasusnya tinggi. Nah, kasus tinggi ini yang menyebabkan karena keterlambatan tersebut menimbulkan angka kematian yang tadi saya sebutkan. Gitu. 17 orang per jam ya, sahabat, bukan per hari tapi per jam. Nah, kemudian langkah-langkah strategis apa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kalau menurut Dr. Ben yang saat ini perlu untuk didukung DPRD guna menurunkan angka TBC? Ya, jadi sebenarnya kita sudah ada pergub, Mbak. Kalau nggak salah pergub nomor 50 tahun 2022 tentang penanggulangan penyakit TBC. Jadi 2002 kemarin. Nah, karena kita punya target 2035 itu kita harus bisa mengeliminasi TBC, dan 2050 kita harapkan bebas TBC. Sebenarnya juga sudah ada aplikasi TB yang dibuat oleh Dinas Kesehatan. Nah, cuman yang jadi masalah, saya terima kasih nih teman Radio Mercury care terhadap hal ini. Yang perlu kita sampaikan pada masyarakat, begitu ya, bahwa dengan misalnya di aplikasi itu ada pertanyaan, apakah ibu ada batuk atau bapak seperti atau anamnesis Anda, ya, Dok ya? Ya, seperti anamnesis. Banyak orang yang tidak mau jujur. Dia mestinya batuk ya dia jawab saja batuk, begitu. Lalu udah berapa hari bla 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 bla, karena yang mereka takuti nanti setelah isi aplikasi jadi kayak zaman Covid, Mbak. Ya, jadi penyakit yang tabu gitu ya, Dok ya. Tadi tabu, nanti dikucilkan atau apa, nanti ada datang orang dinas dari puskesmas. Waduh, ribet, Mbak. Jadi mereka akhirnya takut, padahal itu salah. Kenapa saya sampaikan itu salah? Karena sebenarnya dengan dia jujur, maka dia akan melindungi
melindungi siapa? Dirinya sendiri. Ya. Karena angka kesembuhannya bagus loh, 80% sekian. Jadi hampir mendekati 90%. Jadi kan cakep gitu. Asal diobatin cakep. Dan kita tahu bahwa BPJS sudah melingkan sehingga obat-obatnya itu gratis ya, gratis. Nah, jadi asal dia jujur, maka dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Selain itu dia juga melindungi keluarganya. Karena TBC itu menularnya melalui droplet, ludah gitu. Jadi umpamanya saya pas lagi ngomong sama Mbak, tiba-tiba saya batuk, keluar ludahnya nggak sengaja, butiran-butiran ludah yang kecil-kecil itu mikro kebetulan terhirup oleh Mbak, ya tertular lah. Jadi sebenarnya dengan melindungi dia mendeteksi dini, melindungi dirinya dan keluarganya. Makanya dulu zaman dulu tuh Mbak kan mbah-mbah kita suka batuk terus ditaruh di kaleng. Sekalian sama siri dan segala macam misalnya zaman-zaman dulu gitu. Nah itu yang nggak boleh karena batuknya itu kalau lendirnya dia buang ke tempat dan tidak langsung dibuang keluar, itu bisa terbanglah si bakteri Mycobacterium TB-nya begitu ya. Itu yang memang kebiasaan-kebiasaan itu yang harus dirubah di masyarakat gitu ya Dok. Ya. Kebiasaan-kebiasaan itu dan edukasi yang kadang tidak sampai atau belum sampai kepada targetnya sahabat. Nah kalau kita bicara tentang TBC di Jawa Timur ini kan pengobatan, kita bicara tentang pengobatan Dok adalah pengobatan yang butuh kesabaran. Kan cukup lama kalau sebenarnya ini minimal 6 bulan. 80 hingga 90% ini akan sembuh gitu ya sahabat, asal itu tadi rutin, konsisten dan butuh kesabaran. Bagaimana peran istilahnya masyarakat juga, kemudian stakeholder terkait supaya paling tidak ini mendampingi dari si pasien ini, karena kan angka kesembuhannya tinggi Dok. Seperti apa Dok untuk mendorong hal tersebut? Jadi sebenarnya dibuat aplikasi itu ataupun sekarang menjadi suatu dengan ada pergub, maka seluruh puskesmas harus care terhadap itu. Apalagi kita tahu ada program dari Bapak Prabowo yang akan melakukan MCU gratis pada saat ulang tahun. Salah satunya itu dengarnya adalah dengan foto toraks tersebut pada saat ulang tahun. Nah itu sebenarnya buat men-screening hal tersebut. Yang men-screening yang tadi sebenarnya kan kalau orang itu jujur dia bilang oh ya saya batuk gitu. Tapi kalau dia tidak jujur dengan screening MCU tadi ya terbacalah paru-parunya kayak apa. Kalau memang plek ya nampak ada plek paru-paru. Kalau dia clear bersih paru-parunya ya clear bersih nggak ada masalah begitu. Jadi saya pikir peranan atau program Pak Prabowo yang untuk membuat MCU itu sangat penting dalam hal untuk filterisasi atau seleksi ataupun mendeteksi dini terhadap case itu, terhadap kasus itu begitu ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan masyarakat, layanan yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Tidak hanya itu tapi juga layanan berkaitan dengan vaksinasi. Nah, ini seperti apa kalau kita bicara tentang vaksinasi? Ini kan salah satu upaya pencegahan ya Dok, selain juga melakukan deteksi dini. Vaksinasi yang benar-benar inginnya didorong hingga ke pelosok supaya masyarakat ini bisa benar-benar mendapatkan vaksinasi yang terbaik. Kalau kita bicara tentang memperluas cakupan vaksinasi dan juga pelacakan kasus TBC secara masif, seperti apa yang dilakukan teman-teman Dewan untuk mendorong paling tidak pemerintah provinsi Dok? Ya, jadi sebenarnya vaksin ini sebenarnya sudah ada. Sejak kita lahir. Begitu kita lahir, maka bayi itu selalu harus diimunisasi dengan BCG. BCG itu kan sebenarnya imunisasi untuk TBC. Jadi sejak zaman Bucuk Pahit bahasanya, sejak kita lahir berapa puluh tahun yang lalu itu sudah ada BCG. Cuman jadi pertanyaannya, nah ini kan timbul pertanyaannya, kenapa sejak dulu udah divaksin kasusnya kok banyak? Kok kematiannya 17? Itu kan jadi pertanyaannya di situ. Lah, yang divaksin ini opo air atau obat atau opo, kan jadi pertanyaannya di situ. Tapi itu juga tidak boleh kita menyampaikan itu aja. Jadi maksud saya sering sekali sampaikan pada ini bahwa
imunisasi yang gagal itu satu tentu dari produk vaksinnya. Nomor 2 itu cara penyimpanannya. Karena vaksin itu kan diproduksi banyak. Betul. Nah, kalau dia penyimpanannya tidak bagus, karena banyak-banyak vaksin yang tipenya. Jadi ada dikasih bakteri yang dilemahkan. Ada yang dikasih sebagian dari tubuh bakterinya, misalnya kapsulnya atau apanya sehingga menimbulkan daya tahan. Nah, macam-macam vaksin banyak tipikalnya lah gitu ya. Nah, jadi penyimpanannya juga bagaimana? Penyimpanan itu juga ruwet sendiri, Mbak. Ruwetnya begini, kan diproduksinya kan misalnya di Bio Farma Jakarta, misalnya. Betul. Dari Bio Farma sampai Jawa Timur itu disimpan di mana, naik truk apa gitu kan, atau kontainer atau truk atau bus atau apa. Lalu setelah sampai di Dinas Kesehatan Provinsi, disimpannya di mana lagi? Berapa lama dia perjalanan itu? Lalu setelah sampai Dinas Provinsi, didistribusikan pada Dinas Kabupaten, berapa lama lagi? Nah, jadi artinya produksi, penyimpanan, distribusi. Nah, lalu yang keempat juga pemakaiannya atau penggunaannya atau pemberiannya. Jangan-jangan yang nyuntiknya yang salah, tekniknya salah, misalnya tekniknya salah, terburu-buru dosisnya misalnya mestinya 0,5 dikasihkan 0,3, gitu ya ceritanya. Jadi banyak hal. Oleh karena itu itulah sebenarnya PR-nya yang namanya Menteri Kesehatan dengan jajarannya. Jadi Menteri Kesehatan ini entah apapun nama vaksinnya, karena kemarin sempat ramai vaksin, katanya gini-gini, apalagi dihubungkan kebetulan kalau nggak salah Bill Gates datang atau apa. Betul. Nah, jadi kita nggak ngomongin vaksinnya apa, tetapi vaksin itu memang kualitasnya oke atau tidak, lalu nanti disimpannya bagaimana, pendistribusiannya bagaimana, itu yang harus dievaluasi supaya efek daripada vaksin tersebut meningkatkan daya tahan berhasil. Nah, itu kan juga menjadi catatan tersendiri ya. Memang vaksin sudah dilakukan BCG anak bayi baru lahir ini sudah langsung. Tapi angkanya kita nomor 2 di dunia TBC. Bahkan angka kematiannya sahabat per jamnya 17 orang. Kenapa kita tidak bisa mengeliminasi TBC ini padahal vaksinasi sudah dilakukan? Apakah butuh untuk dilakukan lagi ya untuk vaksinasi atau seperti apa? Tetap stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan bersama dengan Dr. Benyamin Kristianto Bars, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, karena kita sedang membahas menuju Jawa Timur bebas TBC. Perkuat vaksinasi, satukan langkah. Bismillahirrahmanirrahim, Merkuri, sahabat masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan ya, bersama dengan Dr. Benyamin Kristianto Mas, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sahabat, kita membahas terkait dengan menuju Jawa Timur bebas TBC, perkuat vaksinasi, satukan langkah, sahabat. Dan tadi kita bicara tentang vaksinasi. Vaksinasi sudah dilakukan sejak balita gitu ya, sahabat. Tapi ternyata kenapa angkanya TBC di Indonesia ini masih tinggi, sahabat. Kita nomor 2 di dunia. Bahkan angka kematiannya kita mencapai 17 orang per jamnya. Nah, kalau vaksinasi sudah digalakkan, mungkin ada beberapa kesalahan selama mungkin pendistribusian, tadi dikatakan oleh Dr. Ben, kemudian cara penyimpanan atau tekniknya. Nah, bagaimana dengan vaksinasi BCG yang terbaru yang akan diuji coba? Menurut Dr. Ben seperti apa? Apakah itu juga paling tidak ada angin segar untuk kita gitu ya, supaya bisa paling tidak menuju 2035 mengeliminasi? Ya, jadi dengan kasus bahwa sudah divaksinasi, setelah divaksinasi itu ternyata juga kasusnya tinggi seperti Mbak sampaikan, maka kita kan harus mengevaluasi. Ya, pertama kali tentu yang saya sampaikan, produk daripada vaksinnya ini oke atau tidak produknya. Jadi itu yang harus dipelajari bersama. Nah, saya dengar ini sudah ada penelitian, sudah sampai kan kalau vaksin dan segala macam itu kan bertahap itu maksudnya dengan pencobaan untuk manusia dari ke hewan dulu,
in vivo, in vitro begitu ya Pak ya. Nah, jadi akhirnya dia harus juga untuk memvaksinasi udat level pada manusia uji cobanya. Saya pikir tidak ada salahnya, kita mesti open mind ya. Jadi kalau dulu aja kita waktu pengalaman vaksin COVID aja kan, nah, itu kan banyak tipikalnya dari A, B, C, D, F, G. Kenapa? Yang pertama ini akhirnya dimodifikasi supaya hasilnya lebih bagus begitu. Jadi kalau menurut saya hal ini tidak perlu kita pandang dari sudut negatifnya dulu, tetapi apakah ini kan masih dalam mencobanya kepada manusia, jadi tadi saya bertahap. Ini kalau nggak salah udah tahap ketiga yang dilakukan ke manusia. Nah, mestinya nanti dilihat apakah setelah divaksin itu titer antibodi terhadap TBC itu dia bagus atau tidak. Kalau titer daya tahannya itu terbentuknya bagus, berarti vaksin itu kan efektif. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, ini kan kita harus memastikan terlebih dahulu benar-benar vaksin itu adalah yang terbaik diberikan pada masyarakat gitu ya dok. Nah, peran dari pemerintah daerah ataupun juga legislator seperti apa supaya benar-benar vaksin yang diberikan nantinya itu adalah vaksin yang terbaik. Apa ada langkah-langkah seperti ada pembicaraan terlebih dahulu atau ada obrolan dengan dinas kesehatan atau seperti apa dok? Ya, jadi ini kan kebijakan dari pusat. Tapi kami dari Komisi E Jawa Timur sudah memberikan catatan lah kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bahwa ikutlah dalam kegiatan memantau daripada vaksin itu. Karena kan uji coba vaksinnya kan di Jakarta ya, maksud saya di pusat. Nah, makanya tadi saya bilang sebenarnya ini PR-nya Menteri Kesehatan untuk mengevaluasi apakah ke manusia itu kan sebuah obat itu dua Mbak yang harus dipikirkan. Satu efektivitasnya yang tadi saya bilang, yang dua efek sampingnya. Nah, jangan sampai dia bagus bisa menimbulkan daya tahan, totonya 3 bulan kemudian meninggal. Nah, misalnya begitu, efek sampingnya ada. Jadi oleh karena itu efektivitas dan efek samping ini harus dipelajari secara mendetail. Nah, info yang saya dengar yang tadi udah diuji coba kepada cara in vitro, lalu dia masuk kepada hewan, dicoba dan segala macam, berhasil, tidak ada efek samping dan segala macam, hasilnya bagus. Sekarang pada level uji coba ke manusia, begitu. Nah, itu tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab pada Menteri Kesehatan dengan jajarannya, Kemenkes, plus dengan yang produknya. Apakah ini masih di bawah Bio Farma sebagai vaksinnya pabrik vaksin Indonesia, begitu, yang di Pasteur itu apakah dia yang nanti bertanggung jawab untuk memproduksi secara maksimal, massal atau dari mana gitu kan, kita belum tahu juga itu. Jadi memang harusnya sebelum diuji cobakan ya sudah harus benar-benar dinyatakan aman gitu ya, efek sampingnya pun juga dirasa aman gitu ya, baru bisa diuji cobakan kepada manusia gitu ya dok ya. Nah, kalau kita bicara tentang vaksinasi, seberapa penting vaksinasi ini digunakan untuk melakukan pencegahan TBC? Berapa persen ini akan bisa mencegah terkena TBC dok? Ya, jadi yang jadi dampak, yang jadi kita mesti pertimbangkan yang tadi saya sampaikan sebenarnya, bahwa TBC ini sebenarnya disembuhkannya bagus, 80-90%, tetapi penularannya juga cepat, karena yang droplet tadi, artinya kita kan rata-rata suka ngegosip yo. Iya, ngobrol, nongkrong. Jadi itu yang bahaya. Ngumpul bersama ini saling ngobrol, terus ketawa-ketawa, buka gitu. Belum yang di pabrik-pabrik misalnya pinjem botolmu, minum barengan gelas, begitu ya. Nah, jadi sangat penting sekali untuk melakukan vaksin. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan terhadap hal-hal yang terjadi. Yang sering ngobrol tadi, totonya dropletnya masuk, yang satu minuman bersama-sama, yang tidur di asrama, di pondok pesantren, pondok-pondok atau apapun, itu kan ngumpul banyak orang. Begitu. Nah, itu sehingga perlu untuk meningkatkan daya tahan, karena kita tidak tahu
siapa, umpamanya depan saya ini kena TBC atau tidak, saya tidak bisa tahu. Ya, Oleh betul. karena itu perlu adanya peningkatan daya tahan. Nah, vaksinasi itu adalah untuk meningkatkan daya tahan. Nah, kalau kita bicara, karena kan tadi disampaikan bahwa saat kita bayi kita sudah mendapatkan vaksinasi BCG. Apakah itu perlu diulang, Dok, supaya kekebalan kita menjadi lebih lagi kalau kita bicara vaksinasi, Dok? Sebenarnya ada misalnya titer ya, tapi saya belum tahu BCG atau imun daya tahan dari anti TB ini apakah bisa dicek titernya atau tidak. Nah, kalau kayak hepatitis B misalnya itu, kita bisa cek titernya. Betul. Sehingga pada saat dicek ternyata titer kita nggak bagus, di booster namanya. Booster itu buat meningkatkan daya tahannya lagi, diperkuat lagi gitu. Nah, menurut saya dengan kasus TBC banyak, menurut saya tentu pembosteran itu artinya atau imunisasi lagi, menurut saya sangat penting. Perlu begitu. Perlu untuk dilakukan. Nah, kalau itu perlu untuk dilakukan, apakah saat ini ada alokasi anggaran khusus yang ditujukan untuk hal tersebut sebagai bagian dari penanggulangan TBC di Jawa Timur? Ya, kalau angka anggarannya itu berapa saya tidak hafal, Mbak ya. Tetapi tadi saya sampaikan 2022 kita sudah membuat pergub untuk khusus Jawa Timur. Saya tidak ngomongin Indonesianya, Jawa Timur. Berarti mestinya dengan kita membuat suatu pergub, maka seluruh komponen yang menyertai dari pergub itu harus dipikirkan kan. Salah satunya bentuknya adalah anggaran. Apalagi ini merupakan cara untuk mengeliminir dan target dari Jawa Timur sendiri 2050 itu bebas daripada TBC. Lah kalau kita mau bikin program 2035 mengeliminir, 2050 itu bebas, ya tentu kan anggaran harus disiapkan. Begitu. Seluruh komponen ini, baik itu anggarannya, baik itu tenaga di puskesmas dan segala macam, dan kebetulan yang tadi saya bilang, kebetulan kayak screening misalnya yang tadi program Pak Prabowo, itu kan kalau nggak, jadi kan menguntungkan. Betul. Artinya kan nggak perlu ada anggaran untuk menyiapkan anggaran untuk foto ronsen misalnya, tapi ini udah dari pusat foto ronsen. Paling tidak mengurangi anggaran pelacakan kasus ya, Dok. Betul. Apalagi vaksinnya itu dibuat secara maksimal banyak, maksudnya nanti Bio Farma atau apalah siapa memproduksi banyak, itu kan berarti kan nanti kan diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Artinya kan nanti cost yang dikeluarkan oleh daerah itu sosialisasi dan pelaksanaan itu. Pelaksanaan itu sebenarnya instrumen kebawahnya sudah sangat kuat, yaitu kita punya posyandu. Dari puskesmas kita tinggal ke posyandu, kan itu udah berjalan. Hanya menitipkan, hey ini vaksinnya ya sekarang. Nah, ini tolong kamu berikan pada anak muda atau generasi muda atau seluruh begitu ya maksudnya gitu. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Messenger Mercury di 08173096. Ada dari Ibu Yuni di Sidoarjo. Siang Dr. Benjamin, salam kenal meski kemarin saya pilih dokter tapi belum kenal dokter. Terima kasih Bu Yuni. Dok, kalau nanti vaksin ini diberikan massal, vaksin yang terbaru yang digadang-gadang oleh Kementerian Kesehatan, kenapa kok tidak ke pejabat sama ASN terlebih dahulu ya, Dok? Kalau pejabat dan ASN Jatim mendahului, maka masyarakat akan tenang kalau divaksin. Oke, jadi makanya kan ini pada tahap ketiga kalau nggak salah. Tahap ketiga itu adalah mencoba kepada manusia. Nah, itu tahap ketiga gitu ya. Nah, saya setuju Mbak. Mungkin kalau ini sudah dipastikan efisien dan efektif, mungkin saya mau Mbak yang pertama. Karena kita harus pejabat. Saya setuju dengan konsepnya Mbak. Pejabat itu, tokoh masyarakat itu mestinya memberikan contoh. Oi, aku udah divaksin, oi, sehat. Jadi masyarakat tidak ada keraguan apapun, begitu. Saya setuju dengan yang disampaikan itu. Lah kalau umpamanya langsung di masyarakat, takutnya timbul kewas-wasan daripada masyarakat. Yang tadi saya bilang, vaksin itu mesti diteliti dua hal, yaitu efeknya, efektivitasnya, maupun efek sampingnya. Itu harus dipelajari maksimal. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari pusat nih jalur kementerian ataupun dinas kesehatan mendengarkan kita punya talk show ini gitu. Artinya kalian kalau meneliti di Jakarta itu jangan tanggung-tanggung, betul lah begitu. Jadi kesampingkan
pesan sponsor kalau bahasa saya. Pesan sponsor, bisnisnya itu tolong dibuang dulu. Tapi yang kita fokuskan itu adalah niat baik menolong, mengeliminasi dan membebaskan Indonesia dari TBC. Jadi sebab gini Mbak, saya kan kebetulan dokter, saya S1, S2, S3. Kadang-kadang kita tahu penelitian obat ini atau apa-apa, kadang-kadang kalau ada sponsor dibikin agak bagus dikit lah, begitu ya, supaya nilainya itu signifikan, begitu artinya dampaknya. Nah, saya minta tolong yang di pusat ini real lah apa adanya, karena di sosialisasi ataupun kalian begitu menegaskan bahwa ini aman, ini efektif, tidak ada efek samping, maka tanggung jawab moralmu kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan, kepada Allah itu sangat berperan, begitu. Dan begitu mereka menyatakan aman, maka saya pikir memang pejabat-pejabat yang harus duluan. Iya, saya setuju itu. Seperti COVID dulu kan ada beberapa pejabat yang mencontohkan, akhirnya masyarakat baru oke gitu ya. Iya, karena kan kadang-kadang takutan nanti apa-apa gitu ya. Betul. Jadi harus dicontohkan oleh pejabat itu. Karena kan masyarakat, jangan-jangan nanti kita masyarakat jadi kelinci percobaan. Itu yang ada di masyarakat gitu ya. Ini ada dari Pak Ahmad, Dok, kita ketahui kalau TBC ini menular, tapi kenapa kok banyak mereka yang terkena tidak mau ngaku? Ini kan bahaya. Yang dilakukan oleh jenengan sebagai anggota Dewan untuk Dinas Kesehatan, apakah ada gerakan untuk membuat mereka yang terkena TBC ini mau ngaku dan mau untuk melakukan layanan kesehatan, Dok? Ya, jadi sebenarnya gerakan itu sudah ada, Mas. Terima kasih masukannya, Mas. Jadi ada namanya GIAT. GIAT itu apa? Gerakan Indonesia Akhiri TBC. Jadi udah ada. Nah, cuman kembali yang tadi saya sampaikan, aplikasinya aja sudah ada aplikasinya. Tinggal timbul yang perlu dilakukan, ya terima kasih sekali lagi Mercury. Mensosialisasi pada masyarakat bahwa kamu nggak perlu takut loh. Kalau seandainya kamu ada batuk, ada tanda-tanda pertama, misalnya TBC itu kan batuk, berat badannya menurun, lalu panasnya itu kadang-kadang subfebris pada malam hari. Jadi anget-anget ya, seperti tipes, tapi kalau tipes kan panasnya tinggi. Kalau dia subfebris, keringetan gitu ya, keringat malam gitu, bukan karena tidak pakai AC, tapi itu memang. Nah, itu tanda-tandanya. Mestinya dengan tanda-tanda seperti itu, mestinya mereka ya nggak perlu takut. Nah, lalu sudah ada Pak, yang tadi tim-tim dari Puskesmas, begitu mereka mengisi aplikasi dan itu akan datang. Nah, itu yang kita juga sampaikan pada Dinas Kesehatan, kalau ada yang begitu nggak boleh seperti kayak mau menangkap maling gitu. Artinya ya komunikasi baik, datang ke rumahnya dengan baik, sampaikan, Pak terima kasih ya Bapak sudah jujur menyampaikan begini-begini. Kami tindak lanjutin lagi misalnya dengan foto ronsen, pemeriksaan daripada sputum itu riak ya. Nah dites gitu. Nah lalu ada, dan kita acungkan jempol, Bapak berani jujur dan Bapak juga luar biasanya apa? Bapak melindungi keluarga dan semua sahabat teman-teman yang berdekatan dengan Bapak, teman kantornya gitu kan, teman ngosipnya, teman ngobrolnya, ngopinya. Nah itu Bapak melindungi semua orang gitu. Jadi itu jawaban untuk Mas Ahmad, dan ini ada dari Pak Denny juga. Apakah kawan-kawan di DPRD bisa memastikan kalau vaksinasi BCG itu diberikan pada rakyat bisa merata dan tepat waktu, terutama di daerah terpencil, Dok? Bagaimana cara memastikannya? Ya itu tadi yang saya bilang, Mas Denny, PR pertamanya itu mestinya adalah dari Kementerian Kesehatan. Kita sudah punya puskesmas di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke misalnya gitu. Jadi sebenarnya ini hanya masalah produksi, anggaran Anda untuk produksi, lalu anggaran Anda untuk distribusi, lalu setelah itu komponen yang sudah ada ini yang tinggal dijalankan, yaitu apa? Di-drop melalui dinas provinsi ke dinas kabupaten kota, dari kabupaten kota di-drop ke puskesmas, dari puskesmas di-drop ke posyandu. Kalau ini bisa berjalan bagus, maka
yang Mas Dini sampaikan bisa sampai pelosok-pelosok, bisa, asal komponen ini berperan, begitu. Kalau anggarannya ini tanggung-tanggung, ya ini nggak seluruh, begitu. Terus distribusinya menggap-menggap juga nggak masalah. Nah, itu jadi masalah, begitu ya. Seperti yang di awal tadi gitu ya. Seperti yang di awal tadi kan saya sampaikan. Produksi, penyimpanan, dan distribusi itu kan menjadi satu korelasi yang tidak terpisahkan kalau kita bicara tentang vaksinasi gitu ya, sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan, dan Anda masih bisa sharing bersama dengan Dr. Benyamin Kristianto Mars, anggota Komisi E DPD Provinsi Jawa Timur di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096, karena kita sedang membahas tema menuju Jawa Timur bebas TBC, perkuat vaksinasi, satukan langkah. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan ya, dan kita berada di sesi yang ketiga, sahabat, terkait dengan tema perbincangan Talkshow Suara Dewan kali ini adalah menuju Jawa Timur bebas TBC, perkuat vaksinasi, satukan langkah. Karena di Jawa Timur sudah ada Pergub ya nomor 50 tahun 2022 berkaitan dengan TBC ini, bahkan sudah ada aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk anamnesis terlebih dahulu ya. Kalau dari anamnesis itu perlu pemeriksaan lebih lanjut, maka itu juga harus diikuti oleh masyarakat. Ini untuk deteksi dini, sahabat, aplikasi TB ini yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ada MCU yang juga bisa dimanfaatkan, setiap ulang tahun hadiah dari pemerintah kita itu juga bisa dimanfaatkan, karena diharapkan dengan itu semua paling tidak 2035 kita bisa mengeliminasi TBC di Jawa Timur, dan 2050 kita bisa bebas TBC, supaya kita tidak nomor 2. Nomor 2-nya tuh nggak enak. Nomor 2 TBC bukan juara. Kasus terbanyak di dunia. Nah, ini kan perlu kerjasama semua pihak gitu ya, Dok ya. Nah, tantangan yang masih dihadapi berkaitan dengan TBC ini apakah terkait dengan edukasi atau terkait dengan deteksi dini, Dok? Ya, jadi edukasi itu penting. Edukasi penting itu ya, jangan sampai yang tadi dari Bu siapa itu, Bu Yuni kalau nggak salah itu ya. Betul. Nah, jadi perlu diedukasi pada masyarakat, tidak perlu takut untuk melakukan vaksin itu lagi. Nah, terus ada aplikasi CTB atau SIT atau apalah ya, banyak aplikasinya. Orang yang juga mengisi itu juga perlu disampaikan, tidak perlu takut juga. Jadi edukasi ini sangat penting peranannya, begitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Herman, apakah ada kebijakan atau regulasi yang telah atau akan dirancang oleh teman-teman legislatif DPR untuk mempercepat pemberantasan TBC di Jawa Timur, Dok? Ya, jadi regulasinya kan tadi saya sudah sampaikan bahwa ada regulasinya, yaitu Pergub nomor 50 2022. Regulasi sudah kita buat, gitu ya. Jadi aturan atau landasan hukumnya ataupun dasar nanti untuk mengeluarkan anggaran dan segala macam, kita buat pergubnya tadi. Nah, regulasinya sudah ada. Nah, soal mengaplikasikannya tadi, vaksin ini tadi kita diskusi bersama kan tadi Mbak, bahwa vaksin ini udah hal yang biasa gitu sebenarnya. Di Posyandu dilakukan vaksin bukan hanya TBC saja, tapi juga ada polio, ada tetanus, ada campak, ada lain-lainnya begitu. Nah, vaksin yang demikian banyak itu sebenarnya udah hal yang biasa. Jadi orang diajak, ayo ke Posyandu vaksin. Ya, ibu-ibu itu ada penggerak Posyandu. Nah, ini sebenarnya Mbak, saya tuh kadang-kadang kalau lihat penggerak Posyandu atau kader-kader itu, wah, itu jempol saya 10 Mbak saya keluarkan. Sama saya ada yang 4, karena mereka kadang-kadang hanya dikasih 50.000, 100.000 1 bulan Mbak. Tapi mereka mau berjuang. Jadi sebenarnya penggeraknya itu ada, dan orang yang terpanggil, bahasa saya itu pejuang-pejuang yang luar biasa itu kader-kader Posyandu, yang mereka yang terpanggil untuk berjuang membantu menjaga kesehatan kita, itu sungguh luar biasa. Nah, hanya kan kita bingung yang tadi, ini BCG-nya ini benar BCG atau apa? Artinya memang kita harus melakukan modifikasi terhadap vaksin kita. Mengevaluasi vaksin ini benar atau vaksin ini sudah tidak update, atau kan kita tahu ya ada namanya resistensi. Betul. Gitu ya. Nah, apakah ini vaksin ini sudah menimbulkan resistensi yang demikian tinggi sehingga nggak ada hasilnya, makanya perlu dilakukan
efektivitasnya, efeknya itu bagaimana gitu. Yang tadi saya sampaikan Mbak, yaitu vaksin itu ada yang aktif, ada yang pasif. Betul. Aktif itu dia teler, jadi bakterinya ini setengah hidup setengah mati, dibikin teler, itu aktif. Ada juga yang pasif itu diambil bagian dari tubuhnya. Nah, bagian tubuhnya itu diambil dari kalau gampangannya lah diambil dari tangan misalnya begitu. Itu adalah kromosom dan segala macam kalau bahasa DNA. Kita ngomong simple aja lah supaya gampang dicerna masyarakat. Diambil umpamanya dari tangannya, ternyata tangannya ini menimbulkan efektivitasnya kecil. Nah, yang mesti diambil itu bukan tangan, pahanya. Nah, itu harus dilakukan penelitian itu mana yang diambil gitu maksudnya supaya menghasilkan efek yang paling bagus. Ya, supaya efektivitasnya itu paling tidak di atas 70% gitu ya, Dok ya. Gitulah, cakep. Nah, itu harus juga dilihat apakah BCG yang selama ini diberikan efektivitasnya di atas 70% itu tadi atau bahkan di atas 80%. Iya. Kalau di bawah 50%, nah mungkin harus ada evaluasi ataupun juga upgrade dari vaksin itu sendiri betul. gitu ya, Dok ya. Itu menjadi catatan kenapa angka TBC di Indonesia ini masih tinggi. Nah, kalau kita bicara tentang harapan Dr. Benjamin terkait dengan kolaborasi pemerintah, kemudian tenaga kesehatan, kader Posyandu, kemudian masyarakat dalam eliminasi TBC seperti apa? Ya kalau tadi saya bilang ya, bukan saya karena dokter, tenaga kesehatan, jadi saya membela grup saya, bukan. Tapi mulai dari kadar Posyandu, saya bilang tadi kalau Ibu bilang kemampuannya itu mereka terpanggil bukan karena duit, mereka terpanggil karena panggilan menolong sesama, panggilan untuk masyarakat kesehatan. Berapa tenaga kesehatan juga saya acungkan jempol. Tenaga kesehatan itu boleh dibilang mencapai UMR itu susah kecuali yang ASN. Padahal klinik-klinik dan rumah sakit banyak begitu. Nah, jangan sampai dia dicap tidak cerdas, tidak sehat, tapi mereka bisa mensehatkan orang sakit. Berarti kan jasa mereka luar biasa. Betul. Pengennya kan di atas berkali-kali lipat UMR ya, Dok. Siapa nggak mau gitu. Saya juga mau. Tapi kadang-kadang kan tidak bisa dengan anggaran BPJS kita dan segala macam. Nah, jadi kembali ke tema kita vaksin, sebenarnya komponen kalau SDM di lapangannya itu orang-orang pejuang yang nggak mikirin duit lah bahasanya begitu. Itu benar-benar berjuang dengan tulus. Tapi kembali apa yang mau disuntik? Artinya kan ada produksi. Produksinya kapan nih keluarnya? Apakah tetap pakai BCG yang lama atau ada modifikasi? Nah tadi anggarannya ada gak? Itu bukan anggarannya provinsi, anggaran pusat. Pusat, betul. Ada gak buat produksi itu? Nanti mendistribusinya ke di provinsi aja dulu, gitu ya. Gak usah jauh-jauh ke provinsi aja. Itu ada gak mereka? Nah mungkin provinsi punya anggaran mendistribusikan membantu kepada kabupaten kota, begitu. Dan melakukan kayak ini, education terus, sosialisasi supaya orang tidak takut dan berani, begitu ya. Kalau tenaga sekali lagi siap, pasukan di bawah itu tenaga kesehatan, Posyandu, wah acung jempol 10 Pak Bu Suyo, tapi saya ada 4 tadi. Karena kan juga kembali lagi pengobatan itu kan juga butuh dukungan dari layanan kesehatan. Karena kan harus diingatkan Pak, obatnya sudah diminumkah? Ini kan juga pengobatan yang cukup membutuhkan kesabaran gitu. Kalau kita bicara TBC itu kan juga membutuhkan teman-teman yang ada di layanan kesehatan atau juga kader yang mengingatkan si pasien itu terus juga kan, Dok? Ya betul. Itu makanya itu salah satu ada aplikasi itu Mbak. Sebenarnya kalau tidak salah di aplikasi CTB itu kalau nggak salah sudah ada notification mengingatkan ayo minum obat. Bisa begitu. Karena memang yang Mbak sampaikan betul bahwa TBC ini bisa sembuh bagus 80-90% tapi dia mesti minum obat minimal triple drug. Triple drug itu maksudnya 3 macam obat. Sekarang ini kalau saya lihat udah bukan 3 lagi, tapi 4 macam obat. Sekarang ini. Dan mesti minumnya itu minimal juga 6 bulan. Nanti dievaluasi lagi, toraksnya masih aktif atau tidak, BTA-nya masih ada, nggak sputumnya itu. Kalau masih ada diperpanjang lagi, bisa 9 bulan sampai 1 tahun. Sehingga banyak yang terjadi, karena kebetulan saya praktek juga Mbak, di Juanda sana, banyak yang begini, dia minum 2 bulan, udah enak
batukku sudah sembuh. Padahal dia nggak ngerti, nggak boleh begitu untuk TBC. Beda dengan batuk pilek biasa. Betul. Jadi walaupun enak, saya udah sehat, batukku udah berkurang, karena dia harus tetap minum terus sampai 6 bulan tersebut. Yang satu cure, satu paket itu benar-benar untuk menuntaskan penyakitnya. Ya. Itu yang penting juga disampaikan. Terima kasih Mbak ingatkan itu. Karena kalau dia minum obat 2 bulan lalu dia tidak teruskan, terjadi resisten. Mbak, pasti resisten, kumannya timbul lagi. Betul. Dia biasanya kumannya jadi satria baja hitam, Mbak. Lebih kuat lagi daripada yang kemarin gitu. Betul. Jadi itu yang bikin repot gitu, Mbak. Itu kan pengobatannya kan berkali lipat lebih lama lagi gitu ya. Jadi sebagai pasien gitu ya, sahabat ini harus juga patuh pada tenaga kesehatan. Kalau waktunya memang 6 bulan ya itu juga harus dituntaskan gitu ya, sahabat. Jangan setengah-setengah, meskipun sudah enakan orang kita biasa ya dok ya. Kalau udah enakan sudah gitu ya. Ngapain minum tiap hari obat gitu. Capek atau apa, nah itu yang harus dituntaskan, karena itu tadi kita menjaga lingkungan juga. Itu yang terpenting ya sahabat Merkuri. Kita karena selain Talkshow Suara Dewan ini bagaimana kebijakannya juga mengedukasi seputar kesehatan bersama Dr. Benyamin. Dok, terakhir satu pesan penting untuk masyarakat Jawa Timur supaya bisa ikut mencegah dan juga melawan TBC, supaya kita bisa 2035 mengeliminasi TBC dan 2050 bebas TBC. Seperti apa dok? Jadi pemirsa semua, bahwa tadi poin pertama adalah jangan takut untuk menyampaikan hasil tentang kesehatan diri sendiri. Dengan kalian takut, itu nanti penyakitnya jadi telat atau terlambat. Tapi dengan Anda berani menyampaikan, iya saya batuk, saya ada gejala batuk, berat badan saya turun, panas-panas sumber-sumber malam hari, begitu ya ceritanya. Nah, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian atau teman-teman semua ini sudah mulai memperhatikan baik dirinya sendiri maupun melindungi keluarganya. Saya pikir keluarga itu, misalnya saya seorang bapak, saya tentu akan berusaha melindungi anak saya tidak sampai jadi penyakit. Jadi dengan kalian jujur, kalian melindungi keluarga kalian. Itu yang tidak perlu kalian takutkan, begitu ya ceritanya. Nah, untuk Dinas Kesehatan pusat dulu lah, mulai dari pusat dulu. Dari Kementerian Kesehatan tolong pastikan vaksin itu benar-benar efektif. 2, efek sampingnya atau keamanannya terjaga. Kalau memang benar, siapkan anggaran untuk produksi sebanyak mungkin dan distribusikan ke provinsi-provinsi. Nanti kami yang dari provinsi akan bantu mendistribusikan kepada kabupaten kota. Lalu buat teman-teman dinas kesehatan juga, ini yang lebih di lapangan ataupun tempat puskesmas, apabila ada orang jujur, yang tadi saya bilang, jangan juga dianggapnya dia penjahat, begitu ya ceritanya. Datanginlah dengan baik, ajaklah dia berobat, ingetin, Mbak, jangan lupa lo minum obat lagi. Makanya ada aplikasi yang sudah ada notification-nya untuk mengingatkan tentang cara minum obat lagi, jangan lupa. Lalu ingat yang tadi disampaikan, minum obatnya juga rutin dan harus selama 6 bulan minimal, dan itu dievaluasi lagi soal perkembangannya, begitu ya. Jadi minum obat. Terus kalau nggak salah satu efek dari, bukan efek Mbak, obat rifampicin itu dia bikin kencingnya agak merah-merah. Jadi nanti pas minum obat itu, wih, kencing saya berdarah, bukan gitu. Itu anggap aja saat warna biasa, begitu ya. Jadi jangan ketakutan dan juga jangan terlalu pede begini. Yang tadi saya bilang, 2 bulan saya udah enak, ngapain saya terus ini obat, begitu. Memang gratis kan sekarang. Ya, betul. Tapi ngapain minum obat, udahlah taruh di rumah aja. Nah itu yang kadang-kadang tidak boleh terjadi. Saya pikir itu yang pesan-pesan penting, Mbak. Ya. Begitu. Ini itu yang harus juga diingat tadi, tidak hanya pada masyarakat tapi juga pada pusat ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas ataupun juga Posyandu berkaitan dengan bersama-sama. Karena kalau kita eliminasi TBC tidak mungkin 1 atau 2 stakeholder saja, tapi semuanya komponen masyarakat. Masyarakat dalam hal ini kita sebagai masyarakat, sahabat, kalaupun sudah merasakan beberapa gejala yang disampaikan oleh Dokter Ben tadi, ada batuk, kemudian berat badan turun, demam saat malam hari ataupun juga berkeringat,
itu mungkin Anda bisa terlebih dahulu melakukan deteksinya di aplikasi TB. Kemudian bisa juga langsung ke layanan kesehatan puskesmas. Itu bisa Anda manfaatkan sahabat, layanan kesehatan terdekat. Karena di kota Surabaya saja kita bilangnya kota metropolitan, angkanya ya diproyeksikan di tahun 2025 ada 16.098. Ya, dengan angka fatality-nya atau kematiannya 17 orang per jam. Jadi mari bersama-sama kita paling tidak eliminasi ya sahabat TBC ini di tahun 2035. Apapun vaksin yang diberikan, kalau pemerintah sudah memberikan pada masyarakat berarti itu adalah vaksin yang terbaik ya. Itu bisa dimanfaatkan. Itu yang bisa disampaikan di perbincangan khusus Suara Dewan kali ini. Terima kasih Dr. Benjamin Christian Thomas. Sama-sama Mbak. Sudah memberikan kita banyak. Terima kasih semua. Banyak edukasi kesehatan. Kalau mau konsultasi apapun boleh dah Pak. Nah, di mana Dok di Juandanya? Rumah sakit Sela Pak. Saya masih menemani praktek untuk mereka yang nggak mampu kalau ada konsultasi. Gitu. Di Rumah Sakit Sela Medical Juanda. Ya. Itu bisa ya untuk ketemu Dokter Ben. Ya. Dan untuk Anda yang tertinggal perbincangan ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri, sahabat di Radio Merkuri 96. Ketemu lagi di perbincangan Talkshow Suara Dewan selanjutnya. Sampai jumpa sahabat. Sampai jumpa teman-teman.